Halo semuanya, perkenalkan saya Idewa Gede Artayasa, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Gianyar, Bali. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman saya mengenai budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini ada seminar singkat ya. Di sini salah satu tugas dari PGP adalah sesi berbagi, di mana PGP akan memberikan informasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi Ibu harap ilmu yang dibagi oleh PGP ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah. Untuk itu, waktu dipersilakan kepada Pak Iwo selaku PGP di sini sebagai narasumber untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Baik, terima kasih Ibu selaku moderator. Teman-teman semuanya, sebelum kegiatan ini saya mulai, izinkan saya untuk mengaturkan perayaan Ibu. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Gianyar ingin berbagi pemahaman dan pengalaman saya di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk itu mereka lanjutkan ke sesi pemahaman dan pengalaman saya yang akan saya bagikan. Sebelum saya akan membagikan pemahaman tentang disiplin positif di sekolah, ada beberapa pertanyaan tematik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Yang kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, jadi ini pertanyaan pemantik ya. Silakan bisa Bapak Ibu merenung dari ketiga pertanyaan tersebut. Apakah dari ketiga pertanyaan tersebut bisa mewakili apa yang semestinya harus Bapak Ibu kerjakan? Bapak Ibu semuanya, tentunya salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid. Kenapa? Karena itu kalau rasa takut sudah hilang, mereka akan merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Ya, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Oke. Jadi kalau ada anak-anak yang bersalah, ya, nanti saya akan jelaskan apa yang harus dilakukan terhadap anak yang bersalah tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, hanya dengan demikian, kalau kita sudah melakukan hal itu, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Baiklah, Bapak Ibu, tiba saatnya kita berada di pembahasan inti, yaitu tentang budaya positif. Ya. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan.
restitusi. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa baca di depan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu pasti sudah tahu apa itu makna kata disiplin. Bisa angkat tangannya? Ada yang tahu disiplin itu apa sih yang Bapak Ibu pahami? Disiplin. Nah, coba Ibu dulu. Disiplin itu pengertian mengikuti apa aturan yang berlaku di tempat tersebut. Misalnya kalau di sekolah, berarti disiplinnya sudah di sekolah mengikuti aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Ya, baik, bagus sekali ya. Jadi disiplin itu adalah mengikuti aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Di sana kita ikuti peraturan. Jadi itu pendapat dari Ibu Jiro tentang makna dari kata disiplin. Bapak Ibu yang lain? Ada? Tidak ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Jiro tadi. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bisa dipahami? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya apa? Artinya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Langsung saja. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai itu berarti bahwa nilai yang disepakati bersama. Ya, nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal atau memahami tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Ada berapa Pak Ibu? Ada? Nah, coba siapa yang ingat menyebutkan? Ayo silakan. Atau bisa dinyanyikan? Kan ada nyanyiannya itu, ya? Bisa ya? Coba kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi ada tanda Pak Ibu ya. Bisa Pak Ibu yang depan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selain nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang lain Bapak Ibu. Ini sudah sering Bapak Ibu tahu ya. Bisa dilihat pada proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, percaya diri, kejujuran, harga diri, percaya, toleransi, bersyukur, tanggung jawab, rasa hormat, kebahagiaan,
dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan. Ini sudah sering Bapak Ibu lihat ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Saya ingin bertanya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Pernah nggak melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman? Pernah ya? Oke. Terus untuk mendapat hadiah pernah nggak? Pernah? Pernah? Pernah. Oke. Atau untuk mendapatkan uang? Sering. Ya, jadi 3 perilaku manusia ya. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, betul nggak? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, nah, Bapak Ibu, Diane Rosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Diane Rosen, 3 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu sudah sering mendengar kata hukuman? Sering kan? Kalau konsekuensi pernah? Sering. Kalau restitusi, apakah ini kata-kata yang baru? Ya, baru. Nah, sekarang kita akan bersama-sama ya. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kalau konsekuensi itu merupakan sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam pembahasan saya kali ini, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang di sini yang saya tekankan adalah restitusi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang di sekolah itu, hukuman kita tinggalkan, konsekuensi kita tinggalkan, restitusi kita terapkan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Saya punya 5 pernyataan Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu cermati dulu nomor 1 sampai nomor 5. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba. Yang nomor 1 apa? Yang nomor 1 hukuman. Oke, coba kita cek. Oh, ternyata nomor 1 itu termasuk konsekuensi. Nah, kalau yang nomor 2? Nomor 2? Hukuman. Oke, kita lihat. Ya, betul sekali. Yang nomor 3? Konsekuensi. Ya. Yang keempat? Hukuman. Dan yang kelima? Konsekuensi. Memang kita sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi, Pak Ibu ya. Tetapi di sini ada satu kata yang bisa kita pakai catatan atau bisa kita pakai patokan, yaitu
Kalau hukuman lebih dia kepada fisiknya, ya. Kalau konsekuensi kepada tindakan langsung, ya, tindakan langsung. Misalnya kalau dia menumpahkan air di bangku depannya, tindakan apa yang harus dia lakukan? Dia harus membersihkan, ya, membersihkan. Kalau hukuman, kamu terlambat datang ke sekolah, kita kasih dia tindakan, silakan keliling, ya, keliling. Jadi itu lebih ke fisik. Nah sekarang selanjutnya kita ke restitusi. Ini yang akan kita terapkan nantinya di sekolah. Sebuah pendekatan menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu bisa baca di depan. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang mereka buat dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Bagaimana ciri-ciri restitusi? Silakan bisa dilihat depan. Nah ini ciri-cirinya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi memuatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi, ya. Nanti saya juga akan menambahkan sebuah video karena saya sudah mencoba untuk mempraktekkan restitusi itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu sering nggak memberikan penghargaan kepada muridnya? Saya pun sering memberikan penghargaan kepada murid. Setelah mengikuti seminar, ya, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, mendapatkan materi tentang disiplin positif, ternyata penghargaan itu kurang tepat, ya, kurang tepat kita berikan, bukan berarti salah, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Berikut penjelasannya. Bapak Ibu, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfikon, ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Pak Ibu ya, apa yang dijelaskan di sini bahwa kalau kita menjanjikan sesuatu kepada anak-anak, kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Karena apa? Karena di kemudian hari, kalau mereka kita tugaskan untuk melakukan sesuatu tanpa memberikan penghargaan, mereka akan berpikir, ya, pernah nggak Pak Ibu mengalami hal seperti itu? Oh, kalau saya melakukan ini, nanti saya dapat apa? Nah ya, jadi motivasi intrinsiknya kurang. Nah oleh sebab itu, makanya penghargaan itu dianggap sebagai sebuah hukuman. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya yakin sudah mengenal istilah keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu mengenal istilah yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Nah, ya, ada yang bisa menjelaskan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ya. Baik, coba Bapak Ibu perhatikan. Keyakinan
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Bapak Ibu di kelas sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah? Membuat keyakinan yang disepakati? Sudah ya? Sudah? Sudah. Kalau misalkan belum, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti sesi pemahaman ini, diharapkan keyakinan kelas itu ada di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah, bagaimana menentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, seperti yang tadi itu, nilai-nilai kebajikan universal itu. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya apa? Misalkan contoh, ada Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dengan siswanya di dalam kelas. Tidak boleh berlari di dalam kelas. Kata tidak boleh itu sudah bernuansa negatif. Jadi ubahlah ke positif. Ya. Bagaimana contohnya? Misalkan, contoh yang gampang saja ya, contoh yang gampang. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kalimat positifnya, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, jadi diusahakan dalam penggunaan kalimatnya atau penggunaan katanya tidak ada menggunakan kata-kata yang negatif. Tidak boleh. Ya. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kalau membuat keyakinan harus yang bisa diterapkan di sana. Ya, jangan mengada-ngada. Ya, apa yang bisa kita terapkan itu diyakini. Ya, karena semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Kita membuat keyakinan agar semua siswa di kelas kita atau semua warga sekolah ikut berkontribusi. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau memang keyakinan kelas tersebut sudah tidak cocok, ya kita bisa ubah. Nah, ini contoh saya sedang melakukan dokumentasi ya, membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi di kelas 5C. Jadi mereka bersama kelompoknya, saya hanya mengawasi dalam membuat keyakinan kelas. Setelah itu, apa yang telah mereka sepakati kita tempel di depan, ya, kita tempel di depan. Dan ini bukan hanya sebuah pajangan, Bapak Ibu, ya. Ini bukan sebuah pajangan. Ini harus kita yakini, ya. Ini harus kita yakini. Kita yakini bersama bahwa apa yang telah kita buat, kita harus yakini, kita harus lakukan, kita harus terapkan, supaya tidak hanya menjadi pajangan saja. Selanjutnya, kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu, ya. Ada 5. Yang pertama itu survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan atau power. Selanjutnya, dunia berkualitas. Nah, apa itu maksud dari dunia berkualitas, Pak Ibu? Jadi, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu.
tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Bapak Ibu inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu, dan membuat Bapak Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ya, itu dunia berkualitas. Sekarang ada sebuah lingkaran. Dalam lingkaran di samping buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Bapak Ibu miliki dalam dunia berkualitas Bapak Ibu saat Ibu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Ya, ini saya akan bagikan sekarang. Kita dulu Ibu untuk dibagikan. Jadi Bapak Ibu silakan tulis di sana dunia berkualitas yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Silakan ditulis dalam lingkaran ini. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang tadi itu ya. Terus yang ketiga, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Bapak Ibu paling inginkan pada diri Bapak Ibu? Silakan diisi. Yang keempat, apa pencapaian Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat banggakan? Ya. Terus yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Apakah menjadi seorang guru Bapak Ibu sudah merasa ideal? Nah, silakan. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Nah, silakan deskripsikan singkat saja nih. Silakan. Bisa dilihat kan? Ada 7 pertanyaan, ya, silakan dicoba, cermati, yakini jawaban Bapak Ibu ya, bahwa memang benar apa yang Bapak Ibu buat itulah yang mencerminkan diri Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu ingat ya Bapak Ibu ya, seperti profil Pancasila ya, seperti yang tadi itu juga ada tanggung jawab, disiplin. Jadi yang paling penting bagi Bapak Ibu yang bagaimana? Apakah bertanggung jawab atau bernalar kritis mungkin sering berdebat? Nilai-nilai kebajikan. Yang nilai-nilai kebajikan itu salah satunya profil belajar Pancasila. Di sana selain itu ada yang bertanggung jawab, gotong royong, kreatif. Silakan tulis satu saja nilai kebajikan itu yang terpenting dalam diri Bapak Ibu. Nomor 3, kalau Anda ingin menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Misalnya rajin. Nah,
Nah, oke, salah satu karakter. Ada 8 karakter itu yang kemarin-kemarin itu kan, kurikulum 2013 itu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Bapak Ibu di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak pada saat kejadian apa itu misalnya. Mungkin pada saat lulus PPG itu misalnya. Ya. Kalau Ibu merasa bahwa itu perjalanan hidup Bapak Ibu guru yang menjadi titik puncak, tidak masalah. Tidak ada yang menyalahkan jawaban Bapak Ibu ya. Tidak ada yang menyalahkan. Semuanya benar. Bapak Ibu tidak mungkin sama ya, jawaban yang satu dengan yang lainnya tidak mungkin sama. Baik, sudah ada yang selesai ya. Coba Ibu Wit, coba Ibu Wit dibaca apa yang sudah Ibu Wit buat di dalam lingkaran tersebut. Silakan. Terima kasih kesabarannya. Untuk yang pertama, ceritakan orang-orang yang paling punya dalam gimana. Yang pertama pasti orang tua dan sahabat-sahabat saya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda dan kebajikan yang penting dalam hidup saya adalah selalu menjadi orang yang bermanfaat, di mana saya bisa menjadi manusia yang mandiri dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan dalam diri Anda adalah sifat selalu peduli. Nomor 4, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Menjadi anak yang berguna. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Mungkin menjadi seorang pendidik, kebetulan saya juga pendidik, dan kelima saya sebenarnya cita-cita ingin menjadi psikolog. Keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin seperti yang dikatakan sama Bu Eka tadi, pencapaian saya adalah pada saat lulus PPG, serta bisa menjadi tempat berbagi keluh kesah orang-orang di sekitar saya. Nomor 7, apa yang paling bermanfaat dalam hidup Anda? Tetap selalu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Wit ya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Wit. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Ibu Wit tadi ya. Sebenarnya apakah gimana dia ya? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, dia menjawab tadi seorang guru. Tapi sebenarnya dia ingin menjadi seorang psikolog. Bisa apa? Ya. Tapi karena sekarang Ibu Wit menjadi seorang guru, silakan. Apapun pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Ya. Selanjutnya, dia minta testimoni lagi satu orang aja ya. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan dong. Sudah selesai? Ibu mungkin sudah selesai? Ya, silakan. Dari pribadi sendiri ya. Yang nomor 1, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jadi yang paling penting pasti yang pertama keluarga. Keluarga itu adalah orang tua, suami, anak, dan yang terpenting lagi adalah teman. Nah, teman ini bisa di luar pekerjaan maupun yang dalam sistem di pekerjaan. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Menurut saya, nilai kebajikannya adalah yang pertama
sebuah kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi kebajikan itu selalu diawali rasa kejujuran sehingga dalam hidup selalu tenang. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling ingin ada pada diri Anda adalah kejujuran. Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Jadi pencapaian yang saya banggakan adalah apa yang menjadi cita-cita itu terwujud. Baik itu dalam hal merancang program, terus terwujud, itu adalah sesuatu yang membanggakan. Yang kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Idealnya adalah selalu berhubungan dalam hal pendidikan, apapun itu. Yang keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang menjadi titik puncak dalam hidup saya adalah dalam hal menghadapi sebuah permasalahan dalam bentuk apapun, sesulit apapun, di situ saya menemukan rasa bersyukur. Itulah hal titik puncak dalam hidup, rasa syukur. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Paling bermakna adalah mensyukuri hidup. Ya, itu saja. Terima kasih. Ayo kodakan dulu buat Ibu Jelo ya. Jadi jawabannya sangat mengena sekali ya. Dari dalam hati yang paling dalam itu terucap. Oke, ya. Baik Bapak Ibu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua memiliki jawaban yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu tergantung dengan diri Bapak Ibu masing-masing. Oke. Selanjutnya yang akan lanjutkan terkait 5 posisi kontrol. Nah, ini salah satu restitusi Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan membahas ke poin pentingnya, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Dr. William Gleiser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Dari kelima ini, yang mana yang pernah Bapak Ibu guru lakukan atau terapkan di sekolah? Sebagai penghukum pernah nggak? Pernah? Sebagai pembuat merasa bersalah, artinya anak itu menjadi merasa bersalah ya. Terus yang ketiga ada sebagai teman, pernah? Nah, terus sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima ini ya, kita akan jelaskan satu persatu ya, mana yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu menerapkan posisi diri Bapak Ibu sebagai penghukum, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid marah dan mendengar atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu, dia bisa menggores kendaraan Bapak Ibu. Ya, karena akibat dari posisi kontrol Bapak Ibu sebagai penghukum. Tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa itu sudah benar, tapi muridnya belum tentu. Selanjutnya, yang kedua, membuat merasa bersalah.
Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amalannya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amalannya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi membuat merasa bersalah itu lebih berbahaya. Kenapa saya melakukan seperti ini? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu guru? Nah, seperti itu ya. Jadi murid akan merasa bersalahnya. Nah, ujung-ujungnya apa ini? Jika amalannya dia itu meletus, ya bisa menyakiti diri sendiri. Parahnya lagi bisa menyakiti orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai teman. Nah, sebagai teman bagaimana? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini memang baik, Bapak Ibu, ya. Memang kita sadari ini baik. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya kita lihat sekarang, ya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Itu sisi negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya mengatasi masalah itu. Akibat lain dari posisi teman, hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya, jika kita sudah berteman dengan siswa, ya, kalau kita tidak ada, ya, mereka akan menandalkan kita. Kalau kita tidak ada, dia bagaimana? Nah, jadi ini yang perlu, ya, ketergantungan, itu sisi negatifnya. Oke. Selanjutnya, yang keempat, pemantau. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Di mana memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktunya istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas tidak istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu posisi pemantau. Selanjutnya, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Hasilnya bagaimana? Nah, sudah jelas hasilnya di sini. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi.
Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, jadi sebagai manajer itu kita bersama murid mencari solusi dari permasalahannya. Ya, bukan kita sebagai seorang guru yang memberikan dia solusi, tetapi dia juga memberikan solusi terhadap kesalahannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, Diana Jacobson dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Nah, ini bagian dari gambar dari segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Bagaimana hal itu kita lakukan? Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa lihat depan ya. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, pada saat Bapak Ibu menemukan anak yang melakukan kesalahan, lakukan ini dulu, stabilkan identitas mereka dulu. Katakan kata-kata yang ada di sini ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak guru atau ibu guru pun pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan itu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Tetapi mari kita bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, karena kamu berhak merasakan itu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, dengan kata-kata ini Pak Ibu, ya, kita dapat menstabilkan identitas. Itu yang pertama ya. Yang pertama bagian dari segitiga restitusi. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana maksudnya? Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi itu ya, yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana contoh kalimat-kalimat yang dapat kita terapkan? Nah, perhatikan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, seperti ini ya. Dan sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang ketiga, sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terry Cornwall menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berminat menjadi orang yang dia inginkan. Jika tadi sisi pertama dan sisi kedua sudah kita lakukan, jadi untuk yang ketiga bisa kita lanjutkan, ya.
Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Coba perhatikan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini sudah berhubungan dengan keyakinan kelas. Nih. Terus, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga retribusi ini dengan baik, ya, nanti akan bisa mengembalikan murid atau dia tidak akan merasa terus-terusan bersalah, ya. Dia akan mampu untuk mengontrol dirinya. Nah, ini contoh penerapan segitiga retribusi yang sudah saya lakukan. Karena kebetulan pada saat itu ada anak yang datang terlambat. Nih, mungkin Bapak Ibu bisa dengarkan dengan seksama. Baik, ketika sama kami. Baik, nah, kamu ingin bertanya, apakah kamu tahu setelah ini dia berarti apa? Nah, pertanyaan kamu di sini, kenapa kamu bisa berlawan dengan sekolah? Oh, jadi karena ibunya merawat kamu pada saat itu tidur, jadi kamu biasanya makan yang dari ibu dan bersama dengan adik. Baik, kalau seperti itu. Sebenarnya, jika ya, setiap orang pasti masalah. Ya, jadi ada manusia yang sempurna, tidak kawinkan. Nah, ini sih Pak Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di sini mari kita bersama dari solusi untuk kedepannya kamu supaya tidak berlama dia. Oke? Nah, jadi, kemarin kita kan sudah memiliki kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan sebagainya. Kamu masih ingat tak salah satu keyakinan kelas yang kita buat? Apa saja itu? Disiplin waktu. Nah, disiplin waktu. Kamu tahu kan disiplin waktu itu yang bagaimana contohnya? Jadi seperti orangnya, kamu harus berjalan. Nah, sekarang karena kita sudah memiliki keyakinan, bagaimana cara kamu sekarang? Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlalu lagi besok? Oke, kalau seperti itu Pak Guru ada usahanya. Jadi Pak Guru harapkan besok kamu tidak terlalu lagi ya. Baik, kalau ini saya silakan bisa kembali ke sana. Nah, baik Bapak Ibu ya, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Jadi kita berusaha dengan siswa mencari jalan keluar solusi ya. Jadi mereka menawarkan solusi kepada kita, kita yang memberikan refleksi tentang solusi itu. Apakah solusi itu bagus atau sebaliknya? Jadi bukan semata-mata kita yang menentukan besok kamu tidak boleh datang terlambat. Bukan seperti itu ya. Kita cari tahu dulu apa masalahnya. Ternyata ibunya yang terlambat bangun. Berarti dia otomatis menyalahkan orang tua kan? Makanya di sana di video itu ada Bapak Guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya. Nah, dan untuk yang terakhir, dia sudah punya solusi sendiri bahwa supaya tidak terlambat lagi, dia akan bangun lebih awal atau bangun lebih pagi. Ya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya tanggapan siswa. Nah, tanggapan siswa sekarang setelah melakukan segitiga restitusi. Tanggapan siswa. Nah, jadi itu Pak Ibu ya, tanggapan dari siswa ya. Kita berharap setelah kita melakukan segitiga restitusi itu, siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi segitiga restitusi itu
yang harapkan Bapak Ibu nanti coba diterapkan di lingkungan kelas Bapak Ibu terlebih dahulu ya. Begitu juga dengan 5 posisi kontrol yang tadi ya. Bapak Ibu jangan sebagai pemukul, jangan sebagai teman, jangan sebagai pembuat merasa bersalah ya. Jangan sebagai pemantau, tapi coba untuk menjadi seorang manajer ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian sesi berbagi dari saya. Semoga apa yang saya berikan, saya informasikan kepada Bapak Ibu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Akhir kata saya tutup dengan Nama Santi, Om Santi 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 Om. Itulah tadi Pak Dewa Tayasa sudah selesai melaksanakan sesi berbagi. Sangat bermanfaat sekali ya Pak Dewa ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari seminar kecil ini, walaupun waktunya singkat tetapi maknanya ini sangat banyak untuk kita semua. Ya, sekarang yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Dewa, mana yang Bapak Ibu belum paham, mau bertanya, silakan kami berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Dewa tadi, kami merasa sangat bermanfaat untuk kami ke depannya bisa beliau di kelas kami masing-masing. Dari budaya positif di sekolah tadi disampaikan ada sepertinya beberapa budaya positif di sekolah. Mohon maaf, saya ingin saya tanyakan. Yang hanya dapat menyimak 3 saja, mungkin ada 6 tadi yang disampaikan. Kalau boleh diulang, apa saja itu budaya positif di sekolah? Yang dapat yang simak adalah 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar. Apa saja lagi bagian yang lainnya? Mohon bisa diulang kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dayu ya. Jadi seperti apa yang ditanyakan oleh Ibu Dayu tentang budaya positif, bisa Bapak Ibu lihat di depan ya, sudah yang tampilkan kembali bahwa selain ada disiplin positif, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, ada juga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terus ada juga 5 posisi kontrol dan ada juga yang lagi satu adalah segitiga restitusi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Baik, itu aja Bu Dayu, gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, silakan. Ada yang ingin menanggapi dari kegiatan ini? Boleh? Satu saja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya merasa sangat bersyukur sekali hari ini ada sesi berbagi dari calon guru penggerak kita tentang budaya positif di sekolah. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini dan semoga kedepannya ini sebagai batu loncatan atau sebagai awal yang positif bagi kita teman-teman guru untuk bisa lebih berbagi hal-hal yang lebih positif, tentu dalam bentuk seminar seperti ini. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi pada kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Dewo harus pakai semua nanti dulu.
Ya. Ada lagi? Ya, tidak ya. Jadi itulah kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, seksi berbagi yang sangat banyak maknanya untuk kita. Mari kita refleksikan diri kita. Ibu sendiri juga merefleksikan diri dari apa yang sudah dipaparkan. Banyak hal yang harus kita perbaiki, ya, khususnya adalah untuk bagaimana bisa penerapan budaya positif di sekolah ini semakin bagus. Ya, itu saja ya Pak Dewo ya. Ada kegiatan lain lagi? Sudah kita tutup. Ya. Jadi dari akhirnya sesi tanya jawab dan tanggapan dari teman-teman, berakhir pula kegiatan sesi berbagi ini dan Ibu tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Ibu selaku Kepala Sekolah SD 1 Ubud, dengan adanya kegiatan sesi berbagi tentang penerapan budaya positif dari salah satu tugas CGP, di mana Ibu sangat mengucapkan terima kasih karena ini sangat informasi yang sangat bagus untuk sekolah kita, dan apa yang dipaparkan itu sangat bermanfaat untuk kita, ilmu-ilmunya maupun segala informasi itu. Jadi dari segala informasi, Ibu harapkan Pak Dewo selaku salah satu CGP di sekolah kita ini bisa mengimbaskan kepada semua teman-teman dan bisa menjadi role model nantinya di kelas, sehingga semua kelas-kelas akan menerapkan apa yang sudah dipaparkan dalam sesi berbagi ini. Jadi penerapan budaya positif, restitusi, posisi kontrolnya itu semuanya sangat bagus. Terima kasih Pak Dewo, dan terima kasih dari guru penggerak tentang informasi-informasi ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya IKD Musa Wijaya Putra. Jadi saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 1 Ubud. Saya tadi sudah mengikuti kegiatan sesi berbagi yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak di sekolah kami, dengan topiknya adalah budaya positif di sekolah. Jadi saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan ini, karena melalui kegiatan inilah saya selaku guru mengetahui cara untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah. Salah satunya adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi melalui restitusi inilah kita, dalam hal ini guru dan juga siswa, bersama-sama mencari solusi untuk menyikapi segala permasalahan kedisiplinan yang ada di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Sebelum saya memberi refleksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewo karena ilmu yang sudah dibagi mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah melalui restitusi. Salah satunya yaitu 5 posisi kontrol. Sebelum saya menyimak materi yang disampaikan Pak Dewo dalam menyelesaikan masalah di kelas, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Ternyata hal tersebut membawa dampak negatif terhadap murid saya. Murid saya jadi ketergantungan dalam menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah, yang selalu membantu menyelesaikannya. Namun ternyata setelah saya menyimak materi yang disampaikan Pak Dewo, ternyata posisi ideal yang harus saya gunakan dalam menyelesaikan masalah di kelas adalah posisi manajer, karena posisi manajer ini mengajak siswa untuk bertanggung jawab atas masalahnya dan bisa
untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, namun tetap dalam pengawasan saya sebagai guru. Terima kasih.